Shalom. Eh, di bagian sebelumnya kita sudah belajar tentang verba eh, present indikatif aktif. Ya, aktif berarti subjek menjadi pelaku tindakan yang disebutkan dalam verba. Nah, dalam video ini kita akan belajar tentang verba present indikatif medium atau pasif. Jadi, medium atau pasif ini sering eh, sulit sekali kita bedakan ya. Nah, verba pasif sebaliknya dari aktif menunjukkan bahwa subjek mengalami atau mendapat atau merasakan tindakan yang disebutkan dalam verba. Nah, bagaimana dia dibentuk? Nah, perhatikan medium atau pasif. Ya, medium atau pasif. Dibentuk dengan menggabungkan stem kala sekarang atau present ditambah vokal penghubung. Nah, ingat istilah ini baik-baik. Vokal penghubung ditambah dengan akhiran utama persona, medium atau pasif ya. Jadi medium atau pasif ini akhiran utama personanya sama. Nah, jadi dalam kala present atau sekarang, bentuk pasif dan middle atau medium ini bentuknya sama ya. Nanti kita akan lihat ini sama. Ya, arti verba dalam ragam medium, voice medium ini sering sulit untuk kita tentukan dengan pasti ya, sebagian karena menyatakan nuansa. Kadang-kadang malah maknanya lebih ke aktif, seperti kita lihat nanti di bagian terakhir video ini. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kita dengan mudah dapat mengenali bentuk-bentuk aktif dalam kalimat. Ya, karena sederhana kalau dalam bahasa Indonesia. Contoh, buku saya dirobek kucing. Joni dipanggil dosen ke dalam ruang rapat. Ya, lemari sudah diperbaiki, tukang kayu itu diperbaiki. Semua tugas dikumpulkan di akhir minggu ini, dikumpulkan. Proposal penelitiannya ditolak oleh dosen pembimbing, ditolak. Semua mahasiswa diwajibkan hadir saat ibadah bukan semester, diwajibkan. Batas akhir penyelesaian skripsi diperpanjang oleh unsur pemimpin sekolah selama 1 bulan, diperpanjang. Jadi bentuk katanya itu sederhana, struktur kalimatnya pun berubah. Jadi kita mudah kenali. Nah, bagaimana bagannya dalam bahasa Yunani untuk bentuk present, indikatif, pasif atau medium ya. Pasif dan medium itu sama. Mari kita lihat contoh bagan ini stem present ditambah vokal penghubung ditambah akhiran utama persona ya, pasif atau medium ya. Akhiran utama persona pasif atau medium sama. Contoh stem yang kita beberapa kali sudah pakai li dengan vokal penghubung omikron dengan akhiran utama persona pasif atau medium my. Liomai ya, liomai. Nah, sekarang kita coba melihat paradigma. Ya, ini paradigma lagi ya. Nanti seiring semakin sering belajar mengenali eksegesis, saudara-saudara akan lebih memahami paradigma ini. Memang harus berulang-ulang ya. Present indikatif pasif atau medium. Dibandingkan dengan present indikatif aktif. Ini aktif ya. Kita lihat untuk orang pertama tunggal, untuk aktif, Leo. Ya, Mega. Nah, untuk bentuk pasif menjadi liomai. Jadi vokal penghubung omikron dengan akhiran mai. Orang kedua tunggal aktifnya bentuk aktif adalah lieis, eis. Ya, menjadi lie. Perhatikan vokal penghubung epsilon dengan akhiran sai. Mengapa jadi lie? Nanti kita lihat. Untuk orang ketiga tunggal, liei aktifnya ya menjadi lietai, etai. Orang pertama jamak ya untuk present indikatif aktif liomen, omen menjadi
Liometha, ometha dalam bentuk pasif. Orang kedua jamak, kalian sedang dihilangkan ya. Kalau dalam bentuk aktifnya adalah liete, kalian sedang menghilangkan. Nah, ini menjadi bentuk pasif lieste, lieste. Orang ketiga jamak, ya, bentuk aktifnya adalah liousin, liousin menjadi liontai, ontai, ousin menjadi ontai. Nah, perhatikan untuk orang kedua tunggal, stem seharusnya adalah li ditambah vokal penghubung epsilon dengan akhiran sai. Harusnya kan liesai. Nah, akan tetapi karena ada sigma ini muncul di antara vokal dalam bagian yang bukan stem, jadi seharusnya kan liesai. Jadi sigma ini akan sering hilang. Ya, sigmanya hilang menjadi liei. Nah, akan tetapi bentuk-bentuk begini, vokal-vokal ini sering berkontraksi. Ya, jadi liei. Kemudian kalau iota mengikuti ita begini, dia akan terus berubah menjadi iota subscript. Jadi bentuk yang kita kenal ini ya, lie. Ini untuk orang kedua tunggal pasif. Mari kita melihat beberapa contoh nuts-nya ya. Present indikatif medium atau pasif ini ya, medium atau pasif. Matius 2 ayat 4b, lalu dimintanya keterangan dari mereka, Herodes ya, di mana Mesias akan dilahirkan. Epinthaneto par auton puho Christos genatai, genatai akan dilahirkan. Nanti di mana itu Mesias dilahirkan? Ini pertanyaan kepada orang Majus ya. Matius 2 ayat 19b, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Angelos Kyriou phainetai kat onarto Yosef en Aegypto, Egypt, Mesir. Nampak phainetai. Matius 3 ayat 1a, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Tampillah. Nah, ini medium. Jadi atau pasif. Ya, pasif atau medium. Nuansanya kadang-kadang memang kita nggak terlalu bisa pastikan ya. Nanti kita lihat pada khusus tentang medium. Ende tais hemerais ekeinais paraginetai Yohanes Baptistes kerison ente eremotes Iudaias paraginetai ya etai. Roma 1 ayat 8, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Tersiar, medium atau pasif. Hoti he pistis himon katangeletai en holotokosmo. Katangeletai. Sudah tersiar ya. Etai. Ya semua rata-rata genatai, fainetai, paraginetai, katangeletai. Ini bentuk medium atau pasif. Nah, sekarang kita akan lanjut ke voice medium yang terpisah atau middle ya. Ini sedikit flashback ke slide sebelumnya waktu pada topik tentang voice ya. Voice medium atau middle adalah penggunaan verba di mana subjek berpartisipasi dalam hasil tindakan. Jadi coba hayati ya, subjek berpartisipasi dalam hasil tindakan. Ya, jadi dalam voice aktif itu menekankan tindakan, subjek melakukan tindakan. Tapi dalam voice middle atau medium itu menekankan agent. Contoh begini ya. Bolewo, saya menasihati. Itu dalam bentuk aktif begitu. Tetapi kalau omai, saya menerima nasihat. Jadi menerima nasihat. I take counsel. Itu jadi bentuknya medium. Nah, kita lihat lagi sedikit. Nah, dalam bahasa Inggris ada dua ragam ya. Aktif dan pasif. Dalam bahasa Indonesia pun sama.
Jadi bentuk ini kita mudah kenali, sehari-hari kita pakai. Tapi dalam bahasa Yunani ada 3 ragam, aktif, pasif, dan medium. Ada ragam medium, voice medium. Nah, dalam kala present, pasif dan middle medium memiliki bentuk yang sama ya, ingat ini sekali lagi. Ini bagan medium ya, medium. Stem present tambah vokal penghubung sama ya, dengan akhiran utama persona pasif. Contohnya apa? Omikron, mai, homai, homai. Nah, ini beberapa bentuk medium itu sama dengan pasif, seringkali sama ya. Namun arti medium lebih mendekati aktif daripada pasif. Ya, arti medium itu sering lebih mendekati aktif daripada pasif. Meskipun sebenarnya arti aktif dan medium sering sulit dibedakan. Contoh ini ya, endio. Endio, saya mengenakan. Arti aktif medium maupun arti aktif dan medium diterjemahkan saya mengenakan. Akan tetapi kalau kita menggunakan endio aktif, berarti saya mengenakan sesuatu pada orang lain. Jadi ada objeknya orang lain. Tetapi kalau medium kita berpartisipasi untuk hasil akhir. Endio mai, omai. Berarti saya mengenakan sesuatu pada diri saya sendiri. Nah, itu bedanya ya. Kita lihat paradigmanya. Present indicative middle dibandingkan dengan lieis, eis, liei, orang ketiga tunggal, liomen, orang pertama jamak, liete, orang kedua jamak, liousin. Ya, orang pertama tunggal jadi erchomai, orang kedua tunggal jadi erche, orang ketiga tunggal erchetai, orang pertama jamak erchometha. Mirip dengan sebelumnya kan, orang kedua jamak ercheste. Orang ketiga jamak menjadi erchontai. Osin jadi ontai. Liete jadi ercheste. Omen jadi ometa. Kita lihat beberapa contoh. Ini Markus 1 ayat 7. Erchetai ho iskiro terosmu opisomu. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Erchetai. Yang kedua, Markus 1 ayat 21a. Kai eis poreu ontai eis Kafarnaum. Mereka tiba. Tiba. Eis poreu ontai. Ya. Kai erchetai pros auton lepros. Seorang yang sakit kusta datang. Datang. Erchetai. Jadi datang. Itu medium ya. Khoti eyanteles dinasai mekatarisai. Kalau engkau mau, engkau mampu dapat menyembuhkanku. Dapat. Jadi ini bukan aktif, tapi medium. Meskipun nuansanya ini agak-agak mendekati aktif ya. Nah, ini sedikit tentang verba deponen. Ini penting juga untuk kita kenali ya. Ada yang disebut verba-verba atau kata kerja deponen. Ya, kata kerja berbentuk medium atau pasif, ya. Ini bentuknya sih medium atau pasif. Tapi maknanya aktif. Beberapa tadi kita udah lihat contohnya. Jadi mendekati aktif. Jadi tidak pernah memiliki makna pasif. Jadi dari mana kita mengenali bentuk leksikalnya? Didaftarkan dalam bagian kosakata berakhiran pasif. Contoh ya, tadi omai. Kalau akhirannya adalah omega, lego, balo, terapeuo itu aktif. Akan tetapi kalau bentuk akhirannya leksikalnya berakhiran omai ini deponen. Contoh Matius 24 ayat 42. Gregoreite un hotiuk oidate poia hemera ho kyrios himon erketai. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu nggak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Erketai.